Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Lihat, 1,5 tahun masalah Subang tidak tuntas. Bagi Aka sih tidak ada yang menutup-nutupi misalnya oknum dan sebagainya. Karena bagi Aka membahas masalah ini dibutuhkan petunjuk dari pihak keluarga itu sendiri agar kasus ini terang benderang. Pihak keluarga di sini Aka menganalisa adalah Yosep Yoris Danu. Danu ini merangkap sebagai pihak sekolah. Begitu. Karena di sini sudah jelas sahabat-sahabat AK dalam pandangan analisa AK, kalau masalah ini tidak diungkap, masalah sekolah kan begitu, masalah dana bos ini tidak ada terang benerangnya sahabat-sahabat AK. Sebab masalah sekolah dan dana bos ini di awal sudah ada sahabat-sahabat AK tentang dana bos dan masalah rekening. Di situ mari kita ambil untuk menganalisanya sahabat-sahabat AK dari cuplikan video Pak Rohman di TV One. Saya sempat wawancara dengan Yoris juga, Yoris mengatakan bahwa pasca kejadian ini ada kemudian keinginan dari Pak Yosep untuk mencairkan dana ini senilai 230 juta rupiah. Itu begini, tanggapan dari kuasa hukum. Begini Mbak, itu kan dana bos, dana bantuan pemerintah, dana untuk bantuan. Jadi karena memang ada batas waktunya. Sahabat-sahabat AK, tadi potongan video itu Pak Rohman mengatakan dana bos ada batas akhir. AK akan membahas pertama batas akhir. Jelas sahabat-sahabat AK. Batas akhir itu adalah pelaporan Depodik tanggal 31 Agustus 2021. Pelaporan cut off itu adalah tentang pelaporan jumlah murid, pelaporan anggaran untuk ke depan dan yang sudah terjadi misalnya pemakaian penggunaan keuangan dan sebagainya. Begitu juga tentang belanja siplah. Apa siplah itu ya? Sistem informasi pengadaan sekolah dapat digunakan sekolah untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara daring. Ini kembali lagi sahabat-sahabat AK, kalau kita merujuk dari keterangan yang bulan November itu tidak ada membahas tentang laptop. Siapa yang memegang laptop itu? Tentunya saudara Yoris. Kenapa AK mengatakan saudara Yoris? Karena setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal tahun 2022 tetap cair sahabat-sahabat dana bos. Lalu kita mendengar dari saudara Dedi mengatakan dana bos diserahkan oleh saudara Yoris. Yoris menyerahkan kepada saudara Yanti. Berarti laptop di sanalah yang punya peranan. Karena apa sahabat-sahabat AK? Karena di sana kita sistemnya daring dan online. Ini pemahamannya sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK. Jadi AK merasa di sini kalau ada orang mengatakan ini kasus ditutup-tutupi, ada oknum dan sebagainya, AK malah berkeyakinan dalam pandangan analisa AK yang menutup-nutupi itu adalah sahabat-sahabat AK, mereka para saksi. Dengan cara apa? Memberikan petunjuk tidak benar atau memberikan petunjuk tidak terang benderang. Contoh kita bahas tentang dana bos. Isu dana bos ini di awal hanya isu, tetapi faktanya ada, sahabat-sahabat AK. Faktanya ada. Ini yang selama hari ini belum pernah terungkap di publik tentang masalah sekolah. Padahal kalau kita bicara potongan video tadi Pak Rohman berkata dana bos, lalu mengatakan ada batas akhir. Jelas dana bos itu ada batas akhirnya. Gunaan dana bos sebelumnya atau pelaporan untuk ke depan untuk pencairan bos tahap 3 tahun 2021 maupun tahun 2022 harus dilaporkan tanggal 31 Agustus 2021. Itulah yang disebut cut off batas akhir. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada peristiwa pembunuhan Ibu Tuti dan Amel tanggal 18 Agustus? Sebelum kurang lebih setengah bulan batas akhir cut off tersebut. Kalau kita melihat keterangan saudara Dedi, ini benar atau tidaknya itu kembali lagi, itu tinggal konfirmasi saudara Dedi dengan saudara Yoris. Benarkah ucapan saudara Dedi mengatakan Yoris melakukan cut off setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Ada apa dengan Yoris?
itu bukan tugas Yoris. Sebab melakukan cut off data depodik atau pelaporan depodik itu menyangkut pengeluaran uang dana BOS. Ini kan luar biasa. Belanja siplah dan sebagainya. Ini yang perlu kita analisa, sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK. Di dalam video tersebut, Pak Rohman mengatakan bahwa rekening Amel sudah diperiksa. Tetapi tidak ada hasilnya. AK yakin tidak ada hasilnya pasti kalau menutupi tentang sumber keuangan Amel di rekeningnya itu dari dana BOS. Sahabat-sahabat AK, kita lihat di waktu-waktu dahulu kan begitu, sekolah ditutup kan begitu, terus kepala sekolah mengundurkan diri, jelas masalah sekolah tidak akan terungkap. Kan begitu duduk permasalahannya. Dana BOS tidak akan terungkap. Ini tidak sampai ke publik. Inilah pandangan analisa AK, sahabat-sahabat AK. Kenapa saudara Yoris ingin menutup sekolah, saudara Wahyu ingin mengundurkan diri pada saat itu. Ini sahabat-sahabat AK, sebab ini menyangkut dalam pandangan analisa AK. Mereka ingin menutupi tentang dana BOS tentang sekolah, sehingga pihak penyidik tidak masuk ke ranah tersebut. Tetapi apa yang terjadi, sahabat-sahabat AK? Kalau kita melihat keterangan saudara Rohman tadi, Pak Yosef ditanya tentang pengeluaran keuangan rekening Amel. Manalah tahu Pak Yosef. Karena kita menduga bahwa rekening Amel itu di tahun 2021, sahabat-sahabat AK, itu berasal dari dana BOS. Kenapa tidak disodorkan saudara Wahyu sebagai kepala sekolah untuk mengklarifikasinya? Kenapa tidak saudara Yoris? Kenapa tidak menyerahkan laptop misalnya kepada penyidik? Karena kalaulah kita memang tidak menutupi dana BOS atau sekolah, buktinya sampai saat ini mereka tidak berani bicara tentang sekolah, jumlah murid dan sebagainya. Ini buktinya. Mereka menutupi itu. Apalagi di awal kita belum tahu tentang dana BOS dan sebagainya. Sangat mudah sahabat-sahabat AK. Penyidik tidak salah karena mereka memberi petunjuk seolah-olah tidak ada masalah, sehingga terjadilah tidak ada masalah. Sahabat-sahabat AK, apakah mereka memberi keterangan kepada penyidik? Tentunya tidak. Sebab kalau kita lihat dari keterangan Pak Rohman sampai detik ini, rekening Amel sudah diperiksa tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Itulah bukti petunjuk yang mereka berikan. Ya seperti itu. Sehingga kita mutar-mutar. Coba kalau mereka berani memberikan petunjuk yang benar. Contohnya, beranikah saudara Yoris dan Wahyu memberikan keterangan pada pihak penyidik pada saat itu? Contohnya, misalnya di bulan Mei ada uang ratusan juta dana BOS lalu masuk ke rekening Amel. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Lalu berikan laptopnya kepada penyidik. Ini data-datanya dan sebagainya. Ini uang pengeluaran dan sebagainya. Apakah berani saudara Yesus? Tentunya tidak. Inilah yang akan bilang tutup-tutupi. Dari awal saja sudah mulai nampak dalam pandangan analisa AK. Mereka ingin menutupi masalah sekolah. Yang satu ingin menutup, yang satu ingin mengundurkan diri. Agar apa? Masalah ini tidak masuk ke ranah sekolah. Begitu sahabat-sahabat AK dalam analisanya. Nanti ada yang bilang, kenapa AK berani-beranian seperti itu? Ya silahkan saja, mereka sampai saat ini tidak berani mengungkap masalah sekolah. Sedangkan dana BOS kita lihat cair terus, berjalan. Ada apa ini? Seharusnya kita berpikir di situ, sahabat-sahabat AK. Ada apa Yoris dengan Danu? Ada apa Yoris dengan Wahyu? Karena mereka lah kepala sekolah dan operator sekolah. Bahkan tanggal 19 juga mereka ada. Inilah sahabat-sahabat AK. Kita dibawa mutar-mutar sama mereka. Sekali lagi, AK menduga mereka lah yang menutupi akses untuk masuk ke ranah sekolah. Sehingga seakan-akan di sekolah tidak ada masalah. Padahal jelas ada masalah. Kalau tidak percaya, lihat saja ke sekolah sekarang.
Itu dana bos cair dan sebagainya. Itu lihat saja, itu pelaporan data deposit, pelaporan penggunaan keuangan itu yang dilakukan oleh saudara Yoris. Benar tidak? Bagaimana kalau tidak benar? Apakah seorang bendahara Ibu Tuti dan Amel di masa hidupnya dia akan senang dan tidak marah? Tentunya marah. Di mana posisi Wahyu? Wahyu, tanpa ada Wahyu, dana bos tidak bisa cair. Sebab dana bos bisa cair harus ada kepala sekolah. Itulah kerjasama antara pengurus yayasan dengan kepala sekolah. Sahabat AK, itulah analisa singkat. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, dalam analisa itu jelas di awal ada isu dana bos. Kalaulah kita lihat 230 juta dana isu dana bos itu tidak sesuai dengan cair tahap 3. Sahabat-sahabat AK, ternyata isu dana bos, ternyata fakta ada dana bos. Kita melihat dari keterangan saudara Dedi, ada pencairan dana bos dikasihkan kepada saudara Yoris, bahkan diterima oleh istrinya. Begitu juga sahabat-sahabat AK, fakta terjadinya kasus Rajapati Subang tersebut tanggal 18 Agustus, batas akhir pelaporan cut off oleh pemerintah tanggal 31 Agustus. Informasinya yang kita dapatkan dari saudara Dedi dilakukan oleh saudara Yoris. Saudara-saudaraku sekalian, percayalah, sekuat apapun, serapat apapun mereka menutupi bangkai istilahnya kejelekan di sekolah, bila di sekolah tersebut ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati atas tewasnya Ibu Tuti dan Amelia, pasti Allah akan membukakannya secara perlahan. Percayalah wahai para saksi, Anda tidak mau mengungkapkan kasus sekolah tersebut, pasti Allah akan membukanya dengan cara Allah. Percayalah. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, kenapa AK ingin kasus ini dibuka terang-benderang dari sekolah? Sebab ada isu dana bos di awal. Lalu jelas ada fakta dana bos. Dan inilah sahabat-sahabat AK, analisa AK, Pak Yosep terbelenggu. Tidak berdaya menghadapi yang namanya Wahyu maupun Danu. Boleh dia bicara teriak di publik, tapi Pak Yosep tidak berani bertindak apapun terhadap Danu dan Wahyu. Contoh sahabat-sahabat AK, Danu katanya memfitnah Pak Yosep. Apa tindakan Pak Yosep? Tidak ada apa-apa. Kalaulah berani Pak Yosep, mungkin Danu akan berteriak tentang sekolah. Pak Yosep takut. Begitu juga kita melihat saudara Wahyu tanggal 18 berada di sekolah yayasan katanya. Ada apa pagi-pagi datang ke sana? Apakah Pak Yosep tidak tahu tentang sekolahnya? Apa masuk di akal seorang kepala sekolah datang pagi-pagi ke sana? Memangnya sekolahnya ada apa? Jadi kita tidak perlu analisa lagi. Paham tentang sekolah Bapak? Masuk di akal tidak? Tapi Pak Yosep dalam pandangan analisa tidak berdaya memberikan petunjuk kepada penyidik. Sebab apa? Ini sangat berbahaya. Wahyu juga akan teriak tentang apa yang terjadi di sekolah. Bagaimana seandainya kasus ini ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Semuanya pada diam kalau sudah masalah sekolah. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, Allah pasti memberikan jalan yang terbaik buat almarhum Ibu Tuti dan Amel dengan caranya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang